Siapa sih? Bisa nggak diatur jangan seberisik ini? Ganggu. Bagi WA-nya dong, cantik. Hai mata Ayunda. Fix, tipe gue. Kamu udah bangun? Good morning, cantik. Makan ya sarapannya. Hari ini ada omelet. Yuk kita makan. Kamu ngapus hari ini? Iya, ada kelas lanjut. Oh iya, Mami lihat deh di story Hana temen kamu itu. Kamu makan berapa potong kek tulang tahun dia? Dikit doang kan? Yakin? Ingat loh ya, coklat itu nggak baik untuk kamu. Kamu nggak boleh makan makanan terlalu manis banyak-banyak. Nanti bisa bikin kamu gendut loh. Iya, bener. Kenalin, nama gue Jonathan Khan. Biasa dipanggil Jung, anak fakultas teknik. Dan motor yang kuncinya lo cabut kemarin, namanya JK. Yuk, berangkat. Apa sih? Aku udah pesen ojol. Mas, ini gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa mas, santai aja. Yang penting jangan lecet, soalnya pemberian ibu saya. Udah sedekat apa sih lo sama Jung sampai berangkat bareng gitu? Ngaco, orang kita aja baru kenal. Lo aja kali yang baru kenal dia. Kemarin ya, gue lihat dia sampai tanya-tanya temen kelas buat cari tahu tentang lo. Loh, pantesan dia tahu rumah aku. Kayaknya udah tahu lebih dari itu deh. Oh iya, ini ada surat juga dari dia, gara-gara lo nggak balas chatnya. Padahal kan itu dari gue. Kalau buka surat ini, tandanya lo izin gue untuk kesini. Udah, sebenarnya dia kan nggak tahu kalau aku surat. Hey, gue lihat loh. Shiva, astaga Jung, apa lagi sih? Malam-malam itu enaknya makan yang hangat. Nih, terima dong. Enggak. Bawa pulang aja. Bebas dari pelet. Mau terima makanannya, apa cita gue nya? Jung. Ya udah. Ya Kak. Kamu belum masuk. Loh, ini siapa, Rey?
Halo Tante. Kenalin, Jung, teman dekatnya Ray. Ini temen kamu mau apa? Aduh, saya cuma kabar tuh. Udah jam berapa nih? Kamu tidur aja, kamu nggak boleh ngapain kamu begini. Udah kamu tidur aja di malam. Istirahat. Iya nih. Apa sih? Mau tambah, udah tahu mah om. Minyaknya kan banyak. Bener sih makan keluar. Bener gak malam? Enak sih. Lihat ya. Ray, lo nggak mau coba terima dia? Kayaknya dia serius udah dapetin lo. Tapi masa aku sama modelin cowok kayak gini sih? Maksudnya aku kan juga punya impian rumah tangga yang cerah. Didi, sesempurna apa sih lo sampai menangjung sebelah mata kayak gitu? Siapa tahu nih ya, dengan lo hidup bareng dia, hidup lo tuh bisa lebih bebas. Sama ini tuh kan yang lo cari. Tapi pergaulan dia terlalu bebas gak sih? Ya iya kalau di luar, tapi kan kita nggak tahu gimana dia kalau di rumah. Abang udah pulang. Halo abang. Halo. Abang kita lapar nih. Abang mau makanan apa tuh? Hari ini abang bawa nasi goreng, kita makan nasi goreng malam-malam ya. Wah, yeay. Tuh kan kata gue juga apa, dia nggak seburuk itu kok. Bang, by the way, tahu gak sih? Aku tuh ya menang lomba nari tahu. Terus kakak juga di ujiannya dapat nilai 90. Ya Pak? Iya. Wah, hebat-hebat banget adik-adik abang ini. Ya udah, yuk kita masuk, Yuk. kita makan bareng. Loh, Ray, katanya skripsinya udah beres. Kok kamu masih sibuk aja sih? Tuh, udah jam berapa ini? Iya Mi, bentar lagi. Ini Ray lagi lihat poster dulu soalnya Ray jadi curinya. Duh, yaudah deh. Udah malam nih. Kalau udah selesai langsung matinya, terus langsung tidur. Ingat, kamu tidur harus 8 jam per hari. Udah deh, Mami juga mau tidur dulu. Oke, good night Mi. Ya, good night. Gue mau daftar lomba puisi dong, masih buka kan? Kamu yakin mau ikut lomba ini? Maksudnya, kamu kan anak teknik. Loh, lu ngeremehin gue nih. Kalau gue juara 1, lu berani ngasih jaminan apa? Oke, kalau lo juara 1, lo jadi pacarnya Ray. Gimana? Gue suka nih tantangan kayak gini. Oke, gue terima, deal? Deal. Oke. Kau bukan sekedar mimpi yang singgah. Kau adalah nyata yang ingin kujemput. Meski jalan terjal dan langkahku goyah, namamu
tetap jadi arahku yang lembut. Tak ingin hanya menatap dari jauh. Aku ingin jadi payung saat hujan turun. Udah selesai belum penilaiannya? Udah nih. Oke Re, udah fix nih ya. Gue upload sekarang ya. Oke. Rey, gue udah lihat loh pengumumannya. Ya, selamat ya. Selamat doang. Kok PHP sih? Jadi orang kok ingkar janji sih, Rey? Yang bilang PHP siapa? Apa? Maksudnya? Tunggu dulu, Rey. Berarti coba pegang hidung lo sebagai tanda gue udah jadi pacar lo. Yeay! Bisa peluk-peluk. Oh ya udah, pegangan tangan aja. His laugh you die for, his laugh you die for, the kind that colors the sky. Heart intangible, slips away faster than dandelion fluff in the sunlight. And he's got swirls of passion in his eyes, uncovering the dreams he dreams at night. As much and hard as he tries to hide, I can see right through, see right through. His voice you know for, he says my name black. I fade away somehow if he's too loud. What I would give for me to get my feet back on the ground, head off the clouds. At how we're polar opposites. I read him like a book and he's a clueless little kid. Doesn't know that I'd stop time and space just to make him smile, make him smile. Oh, why can't we for once say what we want, say what we feel? Pak, ada yang mau Jung ngobrolin sama Bapak. Ada apa, Jung? Kemarin kita nanya, dia mau lanjut SMA di mana? Kalau soal itu, kamu pilihin aja lah, Jung. Yang penting terjangkau di mana aja. Terus, Amara juga katanya mau lanjut kerja aja, nggak kuliah. Ya udah, Bapak setuju. Biar gak ngeluarin uang banyak juga. Mau sendiri kuliah gimana? Lancar, Jung? Lancar, Pak. Udah di akhir, tinggal nunggu wisuda aja. Oh, cepet ya. Syukurlah. Ya udah, Bapak masuk dulu. Udah ngantuk. Maaf ya, telat bensinnya. Iya, nggak apa-apa, santai aja kok. Nggak bakal gue pakai juga uangnya. Hah? Maksudnya? Entah. Nih. Gimana kalau kita bikin tabungan bersama? Buat
modal nikah kita. Biar kita bisa wujudin pernikahan impian kita. His laugh you die for, his laugh you die for, the kind that colors the sky. Heart intangible slips away faster. Oh iya, Rey. Hari ini kan tanggal merah nih. Nah, kebetulan Mami udah atur jadwal kamu. Mami juga udah konfirmasi tuh ke teachernya. Sore ini kamu Mami isi sama les masak tuh. Nah, nanti malamnya kamu les bahasa Jepang. Kamu harus ikut yang bahasa Jepang. Soalnya senseinya udah semangat banget ngajarin kamu. Kamu juga harus semangat dong. Mimi, satu aja. Oke, good girl. Mimi, Rey mau cerita boleh nggak? Duh, Rey, kamu kalau lagi makan tuh jangan sambil ngomong gitu. Kebiasaan. Udah deh, Mami mau berangkat arisan dulu. Udah jam berapa nih? Nanti Mami telat. Nah, nanti kamu jangan lupa kunci pintu ya. Jangan sampai kayak kemarin-kemarin. Udah deh. Kuku kamu kayaknya udah panjang ya? Potong ya? Oke. Mau potong ya? Mami pulang. Loh, ada siapa ini? Oh tante, saya Jung, pacarnya Rey. Wow, bukannya temannya Rey yang waktu itu ya, Rey? Iya teman, tapi sekarang agak sana dikit. Oh. Rey, kamu yakin sih cowok kayak dia? Harusnya. Mami tolong hormati temennya dulu ya. Gitu ya. Udah deh, Mami mau masuk dulu ya. Iya tante. Oh ya, lain kali kamu jangan bawain makanan Rey yang berminyak-minyak gitu deh. Tadi kalau udah malam, Rey harus defisit kalori. Udah deh, Mami capek. Rey, emang cowok yang kayak gimana sih yang baik di mata orang tua lo? Emang gue sebuah gitu kan? Kira-kira mereka mau nerima gue gak ya dia? Katanya mau ngajarin nulis. Halo Bang. Ini kakak cantik ya di wallpaper HP-nya Abang ya? Lah, kok tahu? Dikasih tauin sama kakak. Aku nggak sengaja bang, waktu itu handphone abang lagi deket aku, terus handphone abang nyala. Oh ya udah gak apa-apa. Mari. Halo, aku Renata, panggil aja Rey. Halo, aku Kiran. Sama. Iya. Ya udah, yuk kita masuk. Yuk. Sok buka. Ayo makan ayo. Kok Karen nggak ikut makan? Enggak deh, kalian aja. Rey, please makan aja. Gue bawa lo kesini sengaja biar lo bisa makan apa aja lo mau. Ayo dong kak, ini juga makanan favorit abang loh.
Jadi Kalau cuma 1 dan 2 doang mah, gua kira gak bakal ngaruh. Aman aja kok, Re. sedih menulis dan menyunting. Kamu itu harus lebih baik lagi dalam menjaga Re. Iya, Pi. Saya selalu ada di bawah pengawasan aku kok. Aku juga selalu berusaha padatin jadwal dia. Udah deh, Papi di sana tenang-tenang aja. Ya udah ya, kalian sehat-sehat semua. Love you, Mi. I love you too, Papi. Cantik, kamu mau jogging sekarang? Iya nih, Re pamit ya. Iya. Hati-hati ya, semangat kejar targetnya. Kalau bisa selalu nambah. Iya nanti. Rey, semangat ya. Nih, minum dulu. Kamu Ben, air mineral. Elah, gue juga tahu kali gaya hidup yang benar. Gue juga pernah secure itu sama kehidupan. Tapi itu dulu, waktu ibu gue masih ada. Rey, janji ya, gue jadi anak yang nurut. Ya, walaupun gue tahu orang tua lu banyak nuntut. Tapi, selagi itu baik buat lu, lakuin aja ya. Karena gue juga bakal lakuin hal yang sama kalau ibu gue masih ada. Kenapa harus di saat masih ada ibu aja? Apa afterlife without her benar-benar kamu? Iya, banyak hal yang berubah semenjak saat itu. Adek gue, Kiran, dia nangis murung banget. Hari-harinya udah gak sama lagi kayak waktu ibu masih ada. Gue yakin banget dia pasti bingung, sedih, campur aduk gak karuan. Makanya gue selalu cari cara gimana jagain mental dia buat tetap bahagia walaupun ibu udah gak ada. At least sama kayak apa yang ibu lakuin ke dia waktu ibu masih ada. Gak jauh beda sama Amara. Dia juga pasti hancur. Cuma dia lebih banyak diam di kamarnya. Tapi mungkin dia udah paham kalau ini emang udah takdirnya. Jadi dia membiasakan dirinya dan coba adaptasi lagi. Dia benar-benar nunjukin kalau dia kuat. Sesi sedihnya gak lama, karena dia tahu itu justru bakal buat ibu sedih. Gue ingat dia pernah ngasih uang hasil tabungannya ke gue dan bilang, ini bisa buat tambahan bayar tagihan rumah. Entahlah, takdir apa yang harus gue jalani ini. Tapi gue bener-bener buntu banget harus ngejalaninnya gimana. Apalagi ibu gak mau lihat anak-anaknya sengsara dan gak punya masa depan. Gue juga gak rela banget ngejual hal-hal pemberian dari ibu. Kayak contohnya motor JK ini. Gue bisa bilang kalau kita udah jadi yatim piatu pasif. Kita emang masih ada bapak. Tapi semenjak ibu gak ada, kita udah gak ngerasain yang namanya kasih sayangnya. Tapi ada hadirnya. Bapak lebih sering ngabisin waktunya sama temen-temennya tanpa mau tahu urusan kita.
Dia cuma tahu kalau kita masih hidup. Dan begitu pun sebaliknya. Karena itu, gue terpaksa harus membebaskan diri gue demi jaga janji gue ke ibu. Gue jaga adik-adik dan punya masa depan yang cerah. Semangat terus ya, Jun. Oh iya, Re, kalau kita udah nikah nanti dan adik-adik gue masih ikut gue, gak apa-apa kan? Jangan buru-buru, Jun. Ya udah, tapi lu harus janji sama gue. Tunggu gue siap, dan lu jangan kemana-mana. Harus tetap bareng-bareng tuh sama gue. Ada yang kalah nih. Ini 1 juta ya buat lo. Lo pikir gue ngemis? Gue kan cuma ngebantu orang yang ngebutuhin. Tapi gue gak butuh dikasihani. Santai bro, gue kan udah kalah. Gak usah nyelot gitu dong. Lo mau mana? Hei, yakin nih lo gak butuh? Hei. Tadi sore kamu ketemu sama anak di jalan tukang buah. Ngapain? Balapan lagi? Biasalah. Kamu mau sampai kapan sih ikut balapan kayak gitu? Sampai gue capek aja. Kamu tahu kan, kamu bukan tipe ideal cowok di jalan tukang. Iya, beda banget kan? Iya, terus mau sampai kapan tuh kamu ikut balapan kayak gitu? Aku gak suka ya lihat anak-anak di motor di jalanan. Masa cowok aku sendiri yang kayak gitu? Tapi buktinya lo masih bertahan sampai sekarang kan? Ya, itu bukti karena aku sayang sama kamu. Makanya aku selalu tunggu. Udah. Nih. Mulai sekarang kunci JK lo yang pegang. Jadi setiap gue mau balapan, setidaknya itu atas izin lo. Gimana? Terus transportasi kamu gimana? Santai aja, gue masih bisa gantian sama adik gue motornya. Sudah, gue capek. Gue mau ngerokok ya. Sekarang malam apa? Malam minggu. Waktunya apa? Waktunya lo cheat day. Wah, kamu mau bawa aku kulineran kemana lagi nih? Sate Taichan? Oh. Wah, Taichan. Aku sering lihat itu dari HP. Boleh deh? Boleh, yuk berangkat. Let's go.
Rai pulang. Papi, kau udah di rumah? Kapan datang? Tadi sore, nah. Oh, sore. Anak kami makin cantik aja. Duduk, nah. Oh iya, udah lama kita nggak jalan-jalan. Minggu depan kita ke puncak ya? Ya kan, Mi? Iya, boleh. Aduh, kok kangen banget ya? Kayaknya aku udah dipelet nih sama Ju. Senyumnya umbe. Ardan? Mau ngapain di sini? Mami? Kenapa barang diambil? Maya minta kalau kamu mau HP ini cepat balik dan kita cepat pulang, kamu temuin Ardan dan keluarganya ya. Nah, Mami mau ngapain? Sebentar lagi datang kok. Sehat. Sekali Ya, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Sehat, Ray, baik banget. Cantik ya. Iya, banget sama tante mama. Sepertinya anak Dan tidak perlu berkenalan lebih lama loh. Toh anak kamu sudah berkenalan dengan anak saya kan. Siapa sih yang nggak kenal dengan Ardan? Cowok yang sangat berprestasi di kampus. Iya, bener banget. Kamu bener. Apalagi anak saya Renata. Sudah cantik, pasti idaman juga. Betul banget. Iya, abis ini Tapi anak kita yang kelihatan sakit gimana sih? Kurang makan. Sini kamu, duduk gak? Kenapa kamu diem aja selama pertemuan tadi? Bukannya kamu udah tahu tata krama dengan tamu itu gimana? Mami sama kamu tuh malu tau gak sama keluarganya Ardan? Mami, kenapa kalian tiba-tiba giniin Ray? Ray gak mau ya? Ray gak pernah mau. Kamu berontak sama Mami? Udah berani kamu sama orang tua? Pernah gak Mami? Pernah gak Mami dengerin aku? Pernah gak Mami kasih aku kesempatan apa yang aku mau? Semua sekolah, jurusan, kegiatan itu Mami sama Papi yang ngatur. Pernah gak Mami tanya apa yang aku mau? Apa yang aku minta? Pernah gak? Enggak! Mengajar kamu, Ray. Udah berani sama orang tua. Berani kamu sama Mami. Kamu tuh tahu apa sih? Kamu tuh anak kecil. Kamu gak tahu kan keluarganya Ardan itu yang berjasa bagi keluarga kita. Kamu gak tahu kan? Ardan, keluarganya itu yang membantu bisnis papi kamu dari awal sampai sekarang. Kamu gak tahu itu semua kan? Dia rela kasih pinjaman dana jutaan demi bisnis kita berkembang. Ratusan juta loh, Ray. Kamu bisa sampai ada di titik ini, bisa punya banyak pengalaman. Kamu yang punya fasilitas bagus dan bisa kuliah. Itu karena Mami dan Papi punya terbaik untuk kamu, Ray. Tapi Ray gak pernah minta buat dipenuhin kayak gitu, Mi. Kalau gitu setelah ini apa yang mau kamu lakuin untuk balas budi sama mereka? Kamu punya usaha. Kamu udah kerja, Ray. Kamu anak Mami sama Papi satu-satunya. Udah susah payah kami didik dan besarkan kamu, Ray. Mami sama Papi cuma mau merasa tenang setelah tahu kalau kamu akan bersanding sama pria yang tepat, Ray. Kamu denger kan tadi? Ardan gak akan nuntut kamu akan jadi seperti apa nantinya. Dia cuma mau hidup bersama dan bahagia sama kamu kok. Kamu dengar sendiri kan dari dia. Kenapa kamu milih jalan yang sulit dengan menolak ketika kamu justru dihadapkan dengan kesempatan emas, Ray? Dah, Mami mau tahu.
keluar kamu. Mami. Mami. Mami Ray dapat kabar baru nih. Lihat deh. Akhirnya Ray keterima di Universitas Impian Ray. Oh, universitas yang di luar kota itu? Iya. Oh, sayang, kayaknya Mami berubah pikiran deh. Kamu nggak mau di sini aja? Kamu kan tahu papi kamu itu baru habis naik jabatan. Papi kamu juga sering keluar kota kan? Kamu di sini aja ya, temenin Mami. Kamu juga nggak mungkin tega kan ninggalin Mami sendiri? Janji ya, buat selalu ngertiin aku. Ya, walaupun gue tahu orang tua lo banyak nungguin. Siapa tahu nih ya, dengan lo hidup bareng Jung, hidup lo tuh bisa lebih bebas. Sama ini tuh kan yang lo cari. Ray, lo kemana aja sih? Aku bisa di puncak. Staycation sama Mami aku. Oh gila ya, kenapa gak ngabarin gua? Hampir aja gua bikin berita anak hilang. Tunggu, Papi Ya, lo udah balik? Oh ya udah, kapan nih gua ketemu Camar? Gua udah gak sabar mau minta restu ke orang tua lo. Sekarang? Besok? Jung, bisa dengerin aku dulu nggak? Oh lo, kok udah pakai cincin aja? Siapa yang kasih? Gua kan belum. Ardan. Jadi selama liburan keluarga kemarin itu bukan cuma liburan keluarga Jung. Ternyata itu pertemuan antara keluarga aku sama keluarga Ardan. Dan HP aku disita, makanya aku gak bisa ngabarin kamu. Jadi maksud lo gimana? Aku dijodohin sama Ardan. Seinstan itu? Aku berani sumpah Jung, aku gak pernah sama sekali ada hubungan sama Ardan. Tolong aku Jung, keluarga aku banyak berhutang sama keluarganya dia. Terus maksud lo datang ke sini cuma mau minta tolong? Aku cuma sayang sama kamu. Aku mau nikah cuma sama kamu Jung. Bisa aja lo datang ke sini bukan karena sayang, tapi karena lo cuma butuh Ray. Jung, selama aku di puncak, aku selalu mikirin kamu. Aku mikirin hubungan kita berdua, kedepannya bakal gimana. Jadi please, perjuangin hubungan kita. Hubungan kita? Tapi kenapa sejak awal gue terus yang harus berjuang, Ray? Harusnya sekarang giliran lo. Aku bingung, Jung. Sama, gue juga. Jung. Gue harus gimana lagi, Ray? Lawan gue itu Ardan. Gue gak punya power apapun gue dibandingin sama dia. Siapa lagi kalau bukan kamu? Gue udah capek, Ray. Emang ya, feeling aku dari awal itu udah bener. Kamu emang gak bisa diandelin. Kamu minta aku bertahan, tapi giliran aku minta diperjuangin, kamu bilang capek. Terus mana janji kamu yang pengen mengusahakan pernikahan itu? Bohong doang. Disregard the world and run to what you know is real. Take a chance with me. Take a chance with me.
Halo Tante. Iya, halo. Titip Renata ya? Siap, nih. Pegangan dong. Play, ingat ya, kita tuh belum nikah. Lo nggak bisa atur gue. Lu nggak lihat cincin di tangan gue ini? Gue gimana, Ardan? Ya gue nggak tahu, itu terserah lo. Yang jelas, gue udah dijodohin sama Renata. Gue udah gak bisa bareng sama lo lagi. Ngerti lo? Tapi Ardan, gue belum selesai ngomong. Ardan! Om, Tante, saya Ardan. Saya datang ke sini dengan niat baik, ingin melamar anak Om dan Tante, Renata Ayunda. Rey, terima kasih ya sudah mau menerima perjodohan kemarin sampai kita sudah berada di tahap pertunangan hari ini. Kamu percaya sama aku akan jadi cowok yang baik buat kamu di masa depan nanti. Dan maaf ya, aku ngadain acara ini dengan secara sederhana dan private. Tapi kamu harus tahu, kalau cintaku sama kamu tuh nggak sesederhana itu loh. Aku sangat mencintai kamu. Kenapa secara private? Kenapa secara sederhana juga? Katanya orang kaya. Oh, apa kalian malu? Ardan yang katanya anak berprestasi di kampusnya, ternyata udah ngehamilin anak orang di luar nikah. Kamu siapa? Om, Tante, kenalin, saya Jung, kekasihnya Renata. Mungkin Tante Arsita udah gak asing dengan saya. Tante Arsita menyaksikan sendiri bagaimana perjuangan saya untuk mendapatkan cinta Renata. Bukan seperti Ardan yang datang tiba-tiba merebut Renata dari saya, melewati jalur orang tua. Mah, Pak, Om, Tante, jangan dengerin dia. Dia tuh musuh Ardan. Dia tuh suka jelek-jelekin Ardan di kampus. Percaya. Oh, lu gak mau dengerin gua? Oke. Biar semuanya tahu, saya punya bukti rekaman korban dari kebejatan anak ini. Silahkan dengarkan. Hai, gue Jom, namanya Arda. Oh ya, maaf. Tadi gue dengar ada cekatan sama dia. Kalau biar tahu, lu punya masalah apa sama dia? Kayaknya lebih baik di sini aja. Kenapa? Lu bisa selesai masalah lu. Asal lu tahu, cewek yang disebut Ardan tadi, itu cewek gue, Renata. Dan dia udah Renata dari gue. Kambang sekali. Tapi cowok yang lo bilang bangsat itu cowok gua, Jung. Oh ya, maaf. Nah, pas kan? Dimana kalau kita kerja sama aja buat dapetin apa yang seharusnya jadi milik kita. Tapi
Gimana caranya? Bentar. Kayak ini. Kalau lu keberatan, gue bisa ceritain semuanya lewat itu. Nah, Gue emang deket sama Ardan, Jung. Tapi kita nggak punya hubungan apapun. Kita cuma sebatas dekat karena kita punya kebutuhan masing-masing. Gue butuh dia untuk bisa dapet tempat di kalangan kampus, dan dia butuh tubuh gue. Gue tahu gue salah, Jung. Tapi gue lakuin itu bukan cuma karena gue mau dapet keuntungan itu aja, tapi karena emang gue suka sama dia. Gue benar-benar suka sama Ardan sampai gue nggak peduli kalau bukan cuma gue yang deket sama Ardan, tapi banyak cewek lain. Gue cuma berharap dengan apa yang udah gue serahin ke dia, apapun itu, termasuk tubuh gue bisa buat dia luluh dan lihat gue. Tapi ternyata enggak. Puncaknya, waktu gue tahu kalau gue hamil, itu harapan terakhir gue buat bisa dapetin Ardan. Tapi lagi-lagi gue salah. Dia justru dengan gampangnya bilang kalau kehamilan gue bukan urusan dia, karena dia udah dijodohin sama Renata. Hai cantikku. Lihat sini dong. Lihat sini dong. masih kurang? Oke. Saya juga masih punya satu bukti. Ini surat bukti kehamilan dari korban kebejatan Ardan. Silakan dibaca. Ardan, kamu gak ngambilin anak orang? Ya ampun Ardan, untung aja acara ini gak di gedung, cuma di rumah. Kalau di gedung, gak tahu mama papa ini bakalan malunya kayak gimana Ardan. Ma, Pa, tapi Ardan beneran sayang sama Renata. Ardan beneran cinta sama Renata, percaya Ma, Pa. Papa nggak rela gadis seperti Renata jatuh kepada pria yang kurang bertanggung jawab seperti kamu, Ardan. Ayo kita pulang, Ma. Bikin malu aja. Om, Tante, kenalin sekali lagi. Saya Jung, kekasihnya Renata. Mungkin memang saya bukan berasal dari keluarga terpandang. Saya juga masih ada 2 adik yang menjadi tanggung jawab hidup saya. Tapi Renata tetap akan menjadi tujuan hidup saya. Oleh karena itu, saya ingin meminta restu dari Om sama Tante untuk Renata menjadi pendamping hidup saya. Sama seperti apa yang kalian jalani saat ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Om dan Tante sudah melahirkan sosok Renata ke dunia ini. Saya sudah kehilangan separuh dunia saya waktu ibu saya meninggal. Dan sekarang, separuhnya lagi saya melihatnya di dalam diri Renata. Om, Tante, saya juga ingin kalian berjanji kepada Ray untuk membiarkan Ray memutuskan pasangan hidupnya sendiri. Kalian tahu kan, Ray adalah anak yang pintar. Seharusnya kalian yakin setiap keputusan yang diambil oleh Ray adalah keputusan yang terbaik untuknya. 3 action. Tunggu saya Om, Tante, sampai saya siap dan kembali dengan versi terbaik saya. Mungkin saya tidak bisa menjadi versi terbaik di mata Om dan Tante, tapi setidaknya saya ingin menjadi versi yang terbaik di mata Renata. Karena saya butuh cintanya untuk seumur hidup saya. Terima kasih Jung. Terima kasih telah membuka mata kami. Kalau kamu mengenal Renata lebih jauh daripada kami, kamu mengenal sifatnya lebih jauh daripada kami. Terima kasih Jung. Terima kasih ya Rey. Maafin Mami, selama ini Mami selalu kasar sama kamu. Makasih ya kamu udah membuka pikiran Mami dan Papi. Rolling and action.
kenalin, Jonathan Han, biasa dipanggil Jung, anak fakultas teknik. Dan motor yang kuncinya lo kemarin sabut, namanya Jung. Namanya Jung. Sebalikan sampai sekarang kan? Iya. Kalau aku sayang sama kamu. Sini. Nanti, lari. Satu, dua, tiga. Kenapa kamu diam aja selama pertemuan tadi, Rey? Bukannya kamu tahu tata krama dengan tamu itu gimana? Mami sama papi Belum, sumpah. Saya datang ke sini dengan niat baik bersama kedua orang tua saya ingin melamar putri Anda, Renata Ayunda. Rey, terima kasih ya sudah mau menerima perjodohan kemarin. Lupa ya. Kalian pasti yakin setiap keputusan yang diambil oleh Ray pasti itu untuk yang terbaik baginya. Percaya mah, Pak. Ayo Pak, nggak rela gadis seperti Renata jatuh pada pria yang pernah bertahun seperti kamu Ardan. Ayo kita pulang Pak. Pak, kok Pak? Pak. Jawabnya nggak ada. Kamu jangan buru-buru kan? Kok belum? Kamu tahu bantal yang ini ya? Jangan lupa nonton Take Away. Lo mau mana? Yakin nih lo nggak butuh? Diem nggak? Praktis dulu, praktis. Ya. Coba. Oke, Kak. Kamu juga nggak mungkin tega kan ninggalin Mami? Tatap Citra dong. Aduh. Scene flashback. Itu aja satu kata doang. Kalau Iya. kamu tuh lihat Mami. Scene flashback. Aku aja kelihatan tadi. Udah kan? Enggak. Action. Kalau ngomong tuh lihat Mami. Cut. Kan adegannya cuma ada sendiri gitu kan, jadi kan kita misalkan ada jadi adegan kayak kamera tersembunyi tuh, kamera tersembunyi. Tapi kan emang iya. Anjing, kan emang ceritanya tuh nanti si punya Terus apa? ya maksudnya di video buat bukti juga kan sama si itu ya. Jadi kalau misalkan ini dia just kamu jadi kerjaannya. Halo guys, perkenalkan aku Arif Mukori. Peran aku di sini sebagai namanya Bagas, bapaknya dari Jung, yang biasanya tuh karakternya tuh yang suka mabuk-mabukan, yang nggak tau lah hilang arah gitu guys. Dan di sini kita lagi break, di sini lagi yang lain pada istirahat. Nantikan kelanjutan dari ini ya guys, interview. Bilang aja, jangan lupa nonton film Take a Chance. Oh iya, jangan lupa nonton Take a Chance. Ulang. Ramean. Halo, jangan lupa saksikan film Take a Chance. Bye. His voice you know for, he says my name black, I fade away somehow if he's too loud. What I would give for me to get my feet back on the ground, head off the clouds. I laugh at how we're polar opposites. I read him like a book and he's a clueless little kid. Doesn't know that I'd stop time and space just to make him smile, make him smile.
what you know is real. Take a chance with me. Take a chance with me.